Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita akan segera masuk dalam ibadah tutup tahun 2020. Dan pada saat ini kita akan dituntun oleh liturgi ibadah tutup tahun. Bersama-sama saya mengajak sekalian kita bangkit berdiri. Shalom. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan yang terjadi sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka, tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semuanya pasti berlalu, dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, serta kita berdoa dalam ibadah tutup tahun ini yang disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan segenap hati dan sukacita kita memuji Tuhan. Dari nyanyian rohani, kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama dan bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan dan kalimat-kalimat yang seterusnya. Pengakuan dosa dan berita anugerah, saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami kepadamu ya Tuhan, seraya kami mengaku dosa, mengucap syukur dalam doa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama dan lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemahnya dan fana hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam kami menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya doa, permohonan, dan firman-Mu akan menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah bagi kita semua. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang penantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah pada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang pertama sesuai dengan Almanak Senat Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini hati kami dan seluruh sidang jemaat-Mu sudah terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berita kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca senantiasa boleh kami pakai menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat yang kelima. Di Gibeon ini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kamu minta aku akan berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat yang ke-15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk membacakan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita yang kedua, dan juga nanti ini akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang
Terangilah hati kami Tuhan, karena pada persekutuan ini kami sungguh rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa. Pimpinlah kami dan berkuasalah sekali, sehingga kami mampu untuk mendengar dan juga memahami firman-Mu ini dengan baik. Diberkatilah umat Tuhan di mana saja mereka berada, yang rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, dikasih Tuhan, mari kita membaca kitab firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19 di bawah perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksian tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2020 segera berakhir. Tentu dalam tahun ini ada banyak peristiwa yang telah kita alami. Peristiwa suka, baik duka, keberhasilan, baik kegagalan, sehat atau sakit. Bahkan dalam tahun-tahun ini, secara khusus tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua, karena kita berada di tengah pandemi dan wabah COVID-19. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, namun dari semua hal yang kita alami, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang telah kita minta dari Tuhan? Jika dalam pembacaan kita yang pertama tadi, bagaimana seorang raja ketika dia menjadi raja, ia meminta hikmat dari Tuhan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bukankah juga ada semua peristiwa yang kita alami di penghujung tahun ini, kita juga patut memohon kepada Tuhan, yaitu hikmat darinya, supaya kita bisa menarik pelajaran memasuki tahun yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memanjatkan puji syukur dan hormat kepada Allah, kita berada di penghujung tahun ini. Tentu ini adalah karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bacaan kita juga berbicara tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang Farisi bertentangan pernyataan ini, sudah dikasih Tuhan. Mereka tidak terima
Oleh sebab itu mereka tidak menerima pernyataan ini. Namun kita melihat dalam pembacaan nas kita, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bacaan ini menjadi kesempatan di mana Yesus juga menjelaskan bahwa keberadaan dirinya adalah memang terang dunia. Terang dunia yang memberi hidup. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup dalam arti di dalam terang dunia ini adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dalam penghujung tahun ini saya lebih banyak membawa kita kepada sebuah refleksi dalam merefleksikan kehidupan kita yang telah kita lewati selama 1 tahun ini. Mari kita sejenak menelusuri hidup kita di dalam tahun 2020 ini. Berapa kali kita berhadapan dengan masalah? Berapa kali kita berhadapan dengan kesulitan? Dan terang Kristus, terangnya menyelamatkan kita, terangnya melindungi kita, terangnya menjadi sumber rahmat bagi kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam nas kita, Kristus bukan hanya pembawa terang, tetapi juga Ia dengan gigih menyatakan dirinya sebagai sang terang. Akulah terang dunia. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Jadi kita melihat dalam nas ini ketika Yesus menyatakan bahwa Dia adalah sang terang, akulah terang dunia, berarti menjadi Kristen adalah juga menjadi terang dalam perbuatan perkataan dalam hidup kita. Menjadi terang karena impas dari relasi kedekatan kita kepada Tuhan, dan menjadi terang bagi sesama kita. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jika kita melihat dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 20 dan sampai ayatnya yang ke-21. Terang Kristus ini membagi manusia menjadi dua. Yang pertama, manusia yang berbuat jahat. Dan yang kedua, manusia yang berbuat benar. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, jemaat dan dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku, pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maukah saudara datang kepada terang di dalam Kristus? Ataukah akankah saudara membenci terang itu dan berpaling dari Kristus? Jika saudara dan jika kita datang kepada Kristus, maka kita akan menemukan terang Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang kita memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu akan apa yang akan menghadapi kita di tahun yang baru ini. Namun firman Tuhan boleh menguatkan kita bahwa kita telah menerima terang dunia, terang Kristus yang memberi kita pemeliharaan penyertaan Immanuel dalam hidup kita, yang menjadikan kita juga menjadi terang dalam kehidupan kita. Tugas menjadi terang ini juga diberikan bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Dalam segala keadaan dan kondisi sulit pun, kita harus menjalani tugas yang diberikan bagi kita. Matius pasal 5 ayat 14, 16. Tuhan Yesus berkata, "Kamu
adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Tuhan Sang Terang Dunia boleh menerangi setiap jalan kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjalankan tugas dan jawab kita menjadi terang bagi sesama kita, melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuki sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, dengarkanlah akan penetapan dan arti dari perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan mempelai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersekutuan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selalu anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah.
dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat, persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, semua dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam terkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkanmu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Sementara roti dan anggur, hosti dan anggur dibagikan, sedang jemaat diundang untuk bagi. Ambillah makan. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini dan pada hari ini saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan syukur terima kasih kita atas tuntunan Tuhan yang telah menyertai kita hingga sampai pada penghujung tahun ini. Kita
bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Sang Terang yang telah memberi hidup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh melewati hari-hari kami yang sukar pada tahun 2020 ini dengan tengah pandemi dan wabah yang terjadi. Dengan pertolongan Tuhan, iman dan pengharapan kami boleh dikuatkan senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudari kami untuk mempersiapkan langkah kami memasuki tahun yang baru, menaikkan syukur terima kasih kami atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam tahun ini yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon hikmat Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami di hari demi hari yang akan datang. Tentu kami tidak tahu akan apa yang menghadapi kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami mampu untuk melewatinya, kami mampu untuk menghadapinya, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita, ada kepastian. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari kami di dalam setiap pemeliharaan Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga berkenan memberikan lawatan-Mu, sehingga pun mereka ya Allah dapat melihat kasih pertolongan Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, dan terlebih Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, kami mohon pertolongan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga pun mereka dapat melewati berbagai pergumulan dengan baik, dengan terus berpegang kepada tangan Tuhan yang kuat. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit karena wabah pandemi COVID-19. Dalam perjuangan mereka ya Tuhan melawan virus COVID-19 ini, kami mohon Engkau senantiasa boleh menguatkan mereka. Secara khusus mereka dapat melewatinya dengan semangat, dengan pertolongan Engkau ya Tuhan, Sang Pemelihara hidup. Kiranya juga mereka senantiasa dapat merasakan pertolongan Engkau ya Allah di dalam ketidakberdayaan mereka. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter, perawat, tenaga medis yang berhadapan langsung di tengah-tengah wabah pandemi COVID ini Tuhan, sebagai garda terdepan. Tim keamanan juga Engkau Tuhan senantiasa boleh menyertai memelihara mereka. Semangat daripada Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, melayani masyarakat, orang-orang yang memerlukan pertolongan melalui tugas mereka Tuhan. Engkau senantiasa boleh menyatakan belas kasihan. Lindungilah mereka ya Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Tuhan juga mengaruniakan hikmat dan hati yang bijaksana bagi mereka, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan benar. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, mereka pun juga senantiasa menjalankan setiap karya-karya yang membangun masyarakat Indonesia atau tempat kami ini dengan baik. Peliharalah mereka dalam kasih
Dan mereka juga menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam tahun ini Engkau telah bekerja menyertai kami Tuhan. Dalam memasuki tahun yang baru pun, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, baik secara pribadi dan keluarga kami menyerahkan di dalam pemeliharaan Tuhan saja, yang memelihara, yang memimpin kami, yang melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini seluruh kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah penuntun firman Tuhan mengenai persembahan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Kita berdoa. Bapa di surga, lewat persekutuan kami saat ini, kami akan memberikan persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 146, Bawa Persembahan.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Kami dari Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap memperhatikan 4M. Yang pertama, tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.